Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dari Subdit Mekanik Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Seksi Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun. Dalam materi ini kita akan membahas pertama kali adalah definisi apa itu bejana tekanan. Bejana tekanan adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar, dipakai untuk menampung gas atau gas campuran, termasuk udara baik terkempa menjadi cair atau dalam keadaan larut dan beku. Jadi bejana tekanan ini mendapat tekanan dari luar. Nah, contohnya kompresor, dia menghasilkan udara, ditampung di tangki bawahnya. Nah, dia menerima tekanan. Atau botol LPG itu disebut juga bejana tekanan. Dia LPG itu ialah liquid petroleum gas. Liquid itu cair, ya, dikempa, ditekan sampai dia menjadi suatu gas. Nah, ini terdapat di pasal 1 ayat 1 tentang definisi bejana tekanan. Nah, jadi bejana tekanan itu terbagi atas 5, yaitu bejana penyimpanan gas, campuran gas, bejana penyimpanan bahan bakar gas untuk kendaraan, bejana transport untuk penyimpanan atau pengangkutan, bejana proses, dan pesawat pendingin. Nah, ini terdapat di dalam pasal 5 ayat 1. Dari kelima jenis bejana tekanan ini yang harus mempunyai suket apabila dia mempunyai tekanan lebih dari 1 kg per cm persegi dan volumenya lebih dari 2,25 liter. Ini terdapat di dalam Permen 37 pasal 5 ayat 2. Setelah itu kita masuk ke contoh-contohnya ya, nah gambar-gambarnya ya. Ini bejana penyimpanan gas ya, ini contohnya nih ya, tabung LPG. Setelah itu ini bejana penyimpanan bahan bakar gas ya. Ini di kendaraan bermotor ya, contohnya di bus Transjakarta, bajai, taksi, angkutan umum, dan sebagian ada di mobil pribadi dan mobil instansi pemerintah dan BUMN. Nah, ini bejana transport yang kita sering lihat di jalan kalau ada LPG Pertamina, nah digendong oleh truk, kontainer. Nah, ini disebut bejana transport. Dia berpindah-pindah, bisa dipindah-pindah untuk mengangkut gas dari tempat A ke tempat B ya, maka itu disebut dia bejana transport. Nah, setelah itu pesawat pendingin. Nah, pesawat pendingin ini bejananya terdapat di mana sih? Bejana pada pesawat pendingin ini terdapat di tabung freon ya. Di tabung freon itu dia mempunyai tekanan lebih dari 1 kg per cm persegi dan dia juga mempunyai volume lebih dari 2,25 liter. Ya, ini yang di pesawat pendingin. Nah, kita masuk ke tangki timbun. Nah, definisi tangki timbun, pengertian tangki timbun ialah bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya atau cairan lainnya. Di dalamnya terdapat gaya tekan yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau ditimbun dengan volume tertentu. Nah, definisi tangki timbun ini terdapat di pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016. Apa saja sih jenis-jenis tangki timbun? Nah, yang termasuk tangki timbun di pasal 6 ayat
satu, yaitu tangki timbun cairan mudah terbakar, tangki timbun cairan bahan berbahaya, dan tangki timbun cairan selain bahan mudah terbakar dan berbahaya. Nah, apa syaratnya untuk dia harus mempunyai suket? Kalau untuk tangki timbun cairan bahan mudah terbakar, kalau volumenya lebih atau sama dengan 200 liter. Nah, itu di pasal 6 ayat 2. Nah, untuk tangki timbun yang cairan selain mudah terbakar dan berbahaya, dia harus mempunyai suket kalau volumenya lebih dari 450 liter dan atau temperaturnya lebih dari 99 derajat Celcius. Itu terdapat di pasal 6 ayat 3 ya. Nah, itu yang termasuk tangki timbun dan aturan untuk mendapatkan surat keterangannya. Nah, ini contoh-contoh tangki timbun ya. Contoh tangki timbun ada di atas permukaan tanah, ada di bawah permukaan tanah. Nah, kita masuk ke pasal 2. Di pasal 2 ini adalah mengatur tentang kewajiban pengurus dan atau pengusaha untuk menerapkan syarat-syarat K3, bejana tekanan atau tangki timbun. Nah, jadi di pasal 2 ini adalah syarat-syarat pelaksanaan untuk syarat-syarat K3 pelaksanaan untuk bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, menjamin dan memastikan bejana tekanan atau tangki timbun itu aman, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Nah, jadi 3 ini ya, teman K3 semua. Jadi tujuan pelaksanaan syarat-syarat K3 ini seperti ini ya, 1, 2, 3 ini. Nah, jadi ini ya ruang lingkupnya. Nah, jadi ruang lingkup K3 bejana tekanan dan tangki timbun pada tahap perencanaan. Baru merencanakan saja sudah dia harus patuh kepada aturan-aturan K3. Nah, dari perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, penyimpanan, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan dan pengujian ya. Jadi itulah ruang lingkup bejana tekanan dan tangki timbun sesuai Permen nomor 37 tahun 2016. Syarat K3 bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, pada syarat K3 perencanaan untuk bejana tekanan dan tangki timbun adalah pembuatan gambar konstruksi dan cara kerjanya, perhitungan kekuatan konstruksi, pemilihan bahan, sertifikat bahan oleh badan yang berwenang, LDKB khusus penyimpanan asetilin dan aseton. Jadi kalau untuk asetilin dan aseton dia harus mempunyai LDKB. Terus selanjutnya adalah gambar konstruksi safety device dan cara kerjanya. Artinya pengamannya apa saja itu harus digambarkan. Contoh misalkan pada bejana tekan itu ada safety palep, ada manometer, ada drain atau cerat buang, ada lubang pemeriksa. Nah, seperti itulah safety device untuk bejana tekan dan tangki timbun. Nah, prosedurnya bagaimana untuk memperoleh surat keterangan gambar rencana? Nah, prosedur surat keterangan gambar rencana ini dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, jadi prosedurnya adalah perusahaan atau pabrik pembuat itu harus pertama kali mempunyai surat keterangan penunjukan dia sebagai perusahaan pembuatan. Nah, setelah itu dia menulis surat permohonan kepada Direktur Pengawasan Norma K3 dengan melampirkan surat permohonannya seperti yang tadi di atas. Setelah itu gambar konstruksi, lembar perhitungan kekuatan, dokumen pendukung. Setelah itu dia melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja
provinsi ya, atau UPTD setempat. Nah, setelah itu baru nanti diturunkan ke pengawas. Nah, nanti setelah itu dievaluasi berkas yang Bapak teman K3 ajukan. Nah, nanti timbulnya adalah surat pengantar. Nah, surat pengantar itu nanti akan diberikan kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Pengawasan Norma K3, Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setelah itu baru kita evaluasi berkasnya. Nah, setelah kita evaluasi berkasnya, dilihat gambarnya, terus dihitung ulang desain calculation-nya, perhitungan kekuatan materialnya, sertifikat materialnya. Setelah lengkap dan memenuhi syarat, maka akan dikeluarkan namanya surat keterangan gambar rencana. Itu untuk prosedur surat keterangan gambar rencana. Nah, setelah gambar rencana sudah di-approval oleh Kementerian Ketenagakerjaan, maka pabrikasi tersebut baru boleh melakukan pembuatan. Nah, pada saat pembuatan, si pabrikasi harus mempunyai WPS-PQR apabila ada pengelasan, termasuk juru lasnya. Nah, terus pembuatan sesuai gambar rencana yang di-approval oleh Kementerian Tenaga Kerja. Terus berapa jumlah yang direncanakan untuk bejana tekan dan tangki timbun tersebut. Setelah itu ditulis nomor seri pembuatan. Apa yang akan diisi pada bejana tersebut atau tangki timbun tersebut. Ya. Jadi nanti itu menjadi syarat K3 pembuatan dan harus dilaporkan. Nah, terus bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah perusahaan pembuat tadi itu melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat dengan melampirkan gambar rencana, dokumen teknik bahan baku ya. Nah, setelah itu baru nanti dilakukan pengawasan oleh pegawai pengawas. Dalam hal ini adalah pegawai pengawas spesialis pesawat uap dan bejana tekan dan atau ahli K3 pesawat uap bejana tekan yang mempunyai perusahaan jasa K3 di bidang riksa uji. Nah, nanti setelah itu dia memverifikasi dokumen teknik yang sudah diberikan oleh pabrik pembuat tersebut. Nah, setelah sudah lengkap, ya, baru dilakukan proses pembuatan. Setelah proses pembuatan ini sudah dilakukan, sudah selesai, baru pegawai pengawas spesialis pesawat uap bejana tekan dan atau ahli K3 pesawat uap bejana tekan itu melakukan pemeriksaan dan pengujian, meliputi pemeriksaan visual. Ya. Pemeriksaan visual itu kelengkapan safety device-nya, terus berkasnya. Nah, setelah itu ada namanya NDT, pengujian NDT, non-destructive test, pengujian tidak merusak. Ya. Dilihat las-lasannya, apakah ada cacat las pada bejana tekan dan tangki timbun tersebut. Terus dilakukan pengukuran ketebalan plat pada bejana tekan dan tangki timbun tersebut. Setelah itu dilakukan hidrotes untuk bejana tekan saja. Ya, untuk bejana tekan saja. Ya. Nah, kalau untuk tangki timbun itu tidak perlu dilakukan hidrotes, cukup nanti didiamkan, dimasukkan air sampai penuh, didiamkan selama 2 kali 24 jam ya. Nah, setelah itu, setelah sudah selesai, baru nanti dilaporkan oleh pegawai pengawas kepada pimpinan, nanti akan dikeluarkan surat keterangan pemakaian. Surat keterangan pemakaian bejana tekan dan tangki timbun. Nah, itulah prosedur pembuatan dan pengawasan untuk bejana tekan dan tangki timbun. Nah, jadi seperti itu teman-teman K3 semuanya ya. Nah, sekarang adalah syarat K3 untuk pemasangan, perbaikan, modifikasi bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, ini siapa yang melakukan
K3 pemasangan perbaikan modifikasi bejana tekanan dan tekanan ketimbun adalah PJK3 yang mempunyai penunjukan sebagai PJK3 reparasi, instalasi, perakitan pemasangan, dan pabrikasi. Nah, sebelum melakukan pemasangan, perbaikan, modifikasi bejana tekanan dan timbun, si pemasang si PJK3 tersebut ya harus melampirkan gambar rencana pemasangan, perbaikan dan modifikasi, gambar rencana pondasi, landasan rangka kaki. Yang ketiga adalah pembuatan prosedur kerja aman pemasangan, perbaikan dan modifikasi. Yang keempat adalah proses pemasangan sesuai dengan gambar rencana yang sudah di-approval. Yang kelima, pembuatan WPS dan PQR dievaluasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekanan ya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan pemeriksaan dan pengujian, kita harus melihat dulu alat perlengkapan dan alat pengaman pada bejana tekanan itu sudah memenuhi syarat belum? Ada enggak? Nah, apa saja itu alat perlengkapan dan pengamannya? Adalah pengukur tekanan atau pressure gauge atau manometer ya. Terus gelas penduga level gauge. Terus pengukur panas termometer, tingkap pengaman, safety valve dan plat nama. Ya, itu alat perlengkapan dan pengaman pada bejana tekan dan tangki timbun. Nah, bejana tekan itu macam-macam. Apanya? Adalah isinya. Nah, maka itu supaya kita tahu apa di dalamnya isi bejana tekan tersebut, maka itu harus diberikan pewarnaan ya. Pewarnaan bejana penyimpanan gas. Nah, jadi bejana penyimpanan gas harus diberi warna sesuai kode warna RAL 840HR ya. Nah, terus pemberian warna dapat diaplikasikan pada bagian bahu bejana penyimpanan gas. Sedangkan pada bagian badan bejana penyimpanan gas boleh diberikan warna lain. Artinya, tidak semua dikasih warna. Contoh misalkan gas mudah terbakar. Nah, kalau gas yang mudah terbakar itu diberi warna merah, tapi tidak semua harus diberi dari atas sampai bawah itu dikasih warna merah. Cukup di atasnya saja, di kepalanya saja dikasih warna merah, menandakan bahwa tabung ini adalah gas yang isinya mudah terbakar. Nah, tetapi pemberian warna ini ya tidak berlaku untuk alat pemadam api ringan. Karena alat pemadam api ringan itu berbeda ya, berbeda pewarnaannya dengan bejana tekanan ya. Nah, itu ya Pak ya, teman K3 semua Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh pewarnaan bejana tekanan pada tabung. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Nanti kalau di kepalanya contoh warna hijau ya, dia jenis gasnya mencekik ya. Nah, seperti inilah contohnya ya. Kalau warna merah mudah terbakar. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kita masuk ke pengisian, penggunaan atau pengoperasian untuk pengisian botol baja atau tabung gas bertekanan. Nah, jadi untuk melakukan pengisian kita harus memperhatikan prosedur yang benar ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu ya, supaya nanti teman-teman K3 tidak ada kecelakaan kerja ya, tidak ada peledakan pada saat pengisian botol baja atau tabung gas bertekanan. Jadi apa saja itu boleh diisi
bila bersertifikat. Artinya, kalau sudah botol bajanya atau tabung gas bertekanan sudah disertifikat, sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, dinyatakan layak, maka itu atau layak, maka keluarlah sertifikat. Setelah itu, botol baja harus bersih dari karat dan retak. Ya. Apabila ada minyak, harus dibersihkan dengan tetraklor, etan atau soda cair. Setelah itu tidak boleh melebihi tekanan kerja. Jadi setiap bejana itu ada nameplate, plat nama. Di plat nama itu ada nanti tekanan kerja. Contohnya misalkan tekanan kerja di tabung tersebut 10 kg per cm persegi. Artinya tidak boleh melebihi dari tekanan 10 kg per cm persegi, ya. Setelah itu, pengisian bahan beroksida dan mudah terbakar harus berhati-hati, ya. Jadi itu tata cara pengisian botol baja pada tabung gas bertekanan. Nah, setelah itu, untuk pengisian zat asam, botol harus kosong. Harus kosong, ya, harus kosong benar, tidak ada sisa-sisa, ya. Nah, dan kebersihan katupnya. Nah, selanjutnya, botol baja bekas tidak boleh diisi dengan gas lain. Jadi kalau misalnya sudah gas amoniak, ya tidak boleh diisi gas yang di luar amoniak, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, setelah itu cara pengeringan, harus hati-hati cara mengeringkan botol baja tersebut. Nah, untuk pengisian gas mudah terbakar harus otomatis, ya, tidak boleh manual. Jadi isinya harus pakai mesin otomatis, ya. Untuk gas monoksida, hidrogen dan gas tanah diberi bau-bauan, ya. Jadi baunya itu untuk menandakan bahwa oh ya ini bau gasnya loh. Nah, ya. Nah. Untuk gas oksigen dan gas beroksida lainnya, peralatan harus bebas dari minyak dan gemuk. Nah, ini khusus untuk yang nomor 12 ini untuk pengisian botol asitelin. Jadi untuk botol asitelin ini berbeda dengan botol baja atau tabung baja yang di luar asitelin, ya. Jadi khusus asitelin dia harus ditimbang. Jika meragukan harus diparging dulu sampai dengan 99%. Bila kurang dari 99% harus diparging ulang. Periksa poros massa. Bila posisi tidak stabil, jangan diisi. Suhu botol harus kurang dari 400 derajat Celcius. Kecepatan pengisian maksimal 1 meter persegi per jam. Nah, selanjutnya untuk pengisian tangki atau bejana. Nah, untuk pengisian tangki atau bejana, syarat-syaratnya adalah A. Tanpa ada bukti layak pakai, dilarang diisi, ya. Terus tangki harus dibersihkan dan diperiksa yang teliti sebelum diisi. Tangki cacat tidak boleh diisi. Bila terkena minyak dan sejenisnya harus di TCE. Tidak boleh melebihi tekanan kerja. F. Pengisian dengan bahan oksida dan mudah terbakar harus dibersihkan dulu dan langsung. G. Cara mengeringkan zat lemas yang tidak berminyak. H. Perubahan isi harus dibersihkan dan dilabeli. I. Untuk gas monoksida, hidrogen dan gas tanah harus dicampur dengan bau-bauan. Untuk gas oksigen dan beroksida harus menggunakan peralatan bersih dari minyak. K. Batas pengisian sampai threshold, ya. Nah, ini untuk penggunaan botol baja atau tabung gas bertekanan, ya. Jadi baik itu alatnya dan
orangnya sebagai teknisi ya itu harus mentaati poin-poin tersebut ya. Pakailah APD yang diisyaratkan, gunakan alat pengaman yang memadai. Apabila regulator beku, siram dengan air. Ulir regulator harus cocok, jaga kebersihannya. Pakailah kunci yang cocok, bukalah keragaman botol baja pelan-pelan. Bila melalui manifold, harus dilengkapi satu atau lebih regulator, selang merah untuk asetilin dan biru untuk oksigen. Tutup botol harus baik, katup penutup baja harus dilindungi. Bejana yang berisi gas atau gas campuran harus dipasang katup pengaman. Yang sudah terisi harus ditutup rapat. Kunci pembuka harus tergantung pada botol baja. Dilarang menggunakan oksigen untuk membersihkan kotoran ya, dan lain-lain ya. Nah, untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pengangkutan ya, ini juga ya botol baja atau bejana tekan ya, untuk penyimpanan, pemeliharaan serta pengangkutannya itu harus diperhatikan benar ya. Jadi harus disimpan di tempat berventilasi atau udara ya, supaya pada saat dia terjadi kebocoran, gas itu langsung bisa menyebar, tidak mengendap di satu titik. Terbuka pada pintu keluar masuk serta pada tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jauhkan dari sumber panas dan percikan api ya. Harus dipasang tanda dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan maupun tanda bahaya lainnya. Dilarang merokok di dalam gudang dan sekitarnya ya. Jadi seperti inilah kira-kira ya. Jadi setelah itu ada pemeriksaan 1 bulan sekali ya. Lindungi dari sinar matahari, terutama asetilin dan karbon dioksida ya. Jadi kalau botol baja yang isinya asetilin dan karbon dioksida itu tidak boleh di ruang terbuka tanpa ada tutup ya. Jadi harus terlindung dari sinar matahari ya. Nah, untuk botol baja dan bejana tekan dilarang mengangkat dan menyimpan dalam keadaan terbaring dan harus menggunakan alat anti guling ya. Jadi tidak boleh diguling-guling begitu ya botol-botol bajanya ya. Gas yang lebih berat dengan udara dilarang disimpan di dalam tanah ya. Pekerja yang memindahkan dan mengangkut harus memakai APD. Tutup baja harus dipasang ya. Tidak boleh ya botol baja atau bejana tekan itu diseret, didorong, diluncurkan, digelindingkan secara tegak, dijatuhkan atau berbenturan secara keras, diangkat pada tutup atau palepnya, diangkat dengan keran magnet ya. Jadi seperti ini nanti teman-teman K3 dibaca ya lebih lanjutnya ya. Botol kosong diangkut dengan tutup terpasang, dilarang menggunakan botol baja untuk roll-roll pengangkut ya. Nah, untuk penyimpanan atau pemasangan bejana atau tangki gas di tempat kerja ya, sama seperti botol baja atau tabung gas, kecuali untuk pemindahan pengangkutan ya. Pengangkutan dengan kendaraan tidak boleh melebihi panjang sasis dan lebar badan. Kecepatan maksimum 60 km per jam dan jalan berkelok 30 km per jam. Untuk jarak jauh setiap 4 jam pengemudi harus istirahat. Bila lebih 8 jam harus 2 pengemudi. Nah, ini teman-teman K3 khususnya ahli K3 umum ini harus diperhatikan ya. Jadi nanti dibuat SOP untuk pengangkutan bejana atau tangki gas ya. Kalau perlu nanti ditempel, dikasih stiker. Nah, jadi nanti drivernya itu mengikuti SOP tersebut. Oke, selanjutnya adalah syarat K3 pada tangki timbun. Nah, syarat K3 pada tangki timbun ya, lokasi tempat tangki timbun harus dipasang pagar pengaman dengan jarak paling sedikit 25 meter dihitung dari dinding tangki timbun dan tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan. Tinggi pagar pengaman paling rendah 2 meter. Ya, maksudnya adalah supaya apa?
Nah, jadi kalau terjadi kebakaran ya, itu dia sudah aman. Dan juga untuk tinggi pagar paling rendah 2 meter supaya tidak ada yang tidak berkepentingan itu bisa masuk ke dalam tempat area tangki timbun. Nah, maka itu di lokasi timbun itu harus ada rambu. Apa saja rambu-rambunya? Nah ya, tanda bahaya kebakaran, larangan merokok, larangan membawa korek api, larangan membawa peralatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan peledakan ya. Jadi seperti inilah gambarnya kira-kira. Nah, kalau pemasangan tangki timbun di bawah permukaan tanah lebih dari 50 cm, dia harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Mempunyai dinding dan perlengkapan yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Mempunyai lantai dasar yang kuat menahan beban tangki timbun pada saat berisi penuh. Dinding dan lantai dasar harus mampu menahan rembesan apabila terjadi tumpahan atau kebocoran pada tangki timbun tersebut. Nah, untuk tangki timbun berisi cairan mudah terbakar, ya, dia harus mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa saja? Harus mempunyai nameplate atau plat nama, pipa pengaman, indikator volume, pengukur temperatur, kartu pengisian dan pengeluaran, lubang orang, instalasi penyalur petir dan pembumian, sarana pemadam kebakaran yang sesuai, perlengkapan lainnya dalam kurung pemeriksaan dan maintenance ya. Nah, jadi harus ada penyalur petirnya, dan penyalur petirnya itu harus diperiksa setahun sekali per 6 bulan apakah sudah masih layak atau belum. Terus sarana aparnya harus sesuai. Kalau dia mudah terbakar, dia aparnya isinya foam. Nah ya, dan dilihat manometer tekanannya, terus kadaluarsa expire-nya apar tersebut. Nah, untuk tangki timbun berisi cairan berbahaya, syaratnya ya, dia harus mempunyai nameplate, alat pendingin tangki, gas scrubber, tirai air, sistem alarm, safety valve, indikator volume atau berat, indikator suhu, alat penunjuk tekanan gas beracun, instalasi penyalur petir dan pembumian, alat perlengkapan lainnya untuk pemeriksaan dan maintenance. Untuk tangki timbun berisi cairan selain bahan berbahaya dan mudah terbakar, syarat-syaratnya nameplate, pipa pengaman, indikator volume atau berat, pengukur temperatur, kartu pengisian dan pengeluaran, lubang orang atau manhole, instalasi penyalur petir dan pembumian, alat perlengkapan lainnya untuk pemeriksaan dan maintenance. Nah, yang melayani bejana tekan itu ada namanya personil. Personilnya apa namanya? Adalah teknisi. Maka itu personil bejana tekan atau teknisi bejana tekan itu melakukan apa saja tugasnya? Melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, dan pengisian bejana tekan dan tangki timbun. Nah, teknisi K3 bejana tekan dan tangki timbun harus memiliki kompetensi dan kewenangan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia harus mempunyai persyaratan untuk menjadi teknisi K3 bejana tekan dan tangki timbun. Nah, persyaratannya apa saja? Minimal SMK atau SMA jurusan IPA dan mempunyai pengalaman 3 tahun di bidang bejana tekan dan tangki timbun. Berbadan sehat dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter. Umur paling rendah atau serendah-rendahnya 21 tahun dan memiliki lisensi K3. Nah, masa berlaku lisensi K3 ini adalah 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun dapat diperpanjang. Nah, kewenangan teknisi bejana tekan dan tangki timbun itu adalah melakukan pemasangan, perbaikan atau perawatan bejana tekan dan tangki timbun, dan pemeriksaan, penyetelan, dan mengevaluasi keadaan bejana tekanan dan tangki timbun tersebut. Nah,
apa kewajiban teknisi bejana tekanan dan tangki timbun? Ya, 1. Melaporkan kepada atasan langsung bahwa kondisi bejana tekanan dan tangki timbun yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak dipakai. Jadi dia memberitahu kepada atasannya bahwa bejana tekanan dan tangki timbun ini apakah masih layak atau tidak. Nah, setelah itu bertanggung jawab atas hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan atau pemeriksaan peralatan komponen bejana tekanan dan tangki timbun. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan dan membantu pengawas ketenagakerjaan spesialis dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak bekerja sesuai aturan, si teknisi tersebut dapat dicabut, ya. Nah, dicabut apabila melakukan tugas tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasi bejana tekanan dan tangki timbun, melakukan kesalahan atau kelalaian atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja dan tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, pemeriksaan dan pemeriksaan merupakan kegiatan mengamati, menganalisis, membandingkan, menghitung dan mengukur bejana tekanan dan tangki timbun untuk memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar yang berlaku. Nah, pengujian merupakan juga kegiatan pemeriksaan dan semua tindakan pengetesan kemampuan operasi, bahan dan konstruksi bejana tekanan dan tangki timbun untuk memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dan atau standar yang berlaku. Nah, jadi seperti itu pemeriksaan dan pengujian. Nah, maka itu pemeriksaan dan pengujian meliputi beberapa tahap. Nah, ada pemeriksaan pengujian pertama, pemeriksaan pengujian berkala, pemeriksaan pengujian khusus, dan pemeriksaan dan pengujian ulang. Ya. Kalau untuk pemeriksaan pengujian pertama pada bejana tekan dan tangki timbun, nah itu yang dilakukan pemeriksaan pengujiannya adalah gambar konstruksi, sertifikat bahan, manufaktur data report atau MDR, cara kerja bejana tekanan untuk bejana proses, bagian luar dan dalam bejana tekanan, bagian luar untuk tangki timbun, ukuran atau dimensi teknis, pengujian tidak merusak atau NDT, dan hidrostatik test. Ya, jadi pada saat hidrostatik test, ya, dia tidak boleh terjadi perubahan bentuk, ya, tidak boleh terjadi perubahan bentuk, ya, lebih dari 0,2% dari volume semula. Nah, untuk pemeriksaan dan pengujian berkala, ya, pada bejana tekanan tangki timbun itu adalah gambar konstruksi, sertifikat bahan, MDR, cara kerja bejana tekanan untuk bejana proses, bagian luar dalam bejana tekanan, bagian luar untuk tangki timbun, ukuran atau dimensi teknis, pengujian tidak merusak. Nah, pelaksanaan pemeriksaan uji berkala untuk tangki timbun, pemeriksaannya paling lambat 2 tahun dan pengujiannya paling lambat 5 tahun. Nah, untuk bejana tekanan itu pengujiannya sesuai dari isi dari bejana tekanan tersebut atau fluidanya. Di dalam bejana tekanan itu fluidanya apa? Contoh misalkan kalau asitelin, ya, kalau asitelin, nah ini yang kita lihat ada nilai N-nya. N-nya itu waktu pemeriksaan, hitungannya adalah tahun, ya. Jadi kalau asitelin berarti setiap 5 tahun sekali, ya. Jadi N-nya dilihat, ya. Nah, kalau klor.
Nah, itu 2 tahun. N-nya yang dilihat ya. Jadi N ini tahun ya. Jadi setiap 2 tahun sekali kalau gas klorin. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, inilah tabel-tabel gas yang ada di dalam bejana tekanan ya. Pemeriksaan dan pengujian atau pengujian bejana tekan dilakukan oleh siapa sih? Nah, pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap bejana tekan atau ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan. Nah, hasil pemeriksaan dan atau pengujian wajib dituangkan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan surat keterangan dilengkapi dengan alasan teknis pada lembar tersendiri ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan pengujian itu ditulis di dalam surat keterangan ya. Oleh siapa? Oleh pegawai pengawas spesialis dan atau ahli K3 pesawat uap bejana tekan. Nah, surat keterangan yang memenuhi persyaratan K3 diberikan tanda memenuhi syarat K3 pada setiap bejana tekanan dan tangki timbun. Tanda memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud berupa stiker yang diberi stempel oleh Disnaker provinsi setempat. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah label bagi riksa uji yang sudah memenuhi persyaratan K3. Nah, berarti ada yang tidak memenuhi persyaratan K3. Nah, apabila bejana tekanan dan tangki timbun yang tidak memenuhi syarat K3 itu akan dibongkar atau dipotong dengan menggunakan prosedur kerja yang aman. Oleh siapa? Oleh Disnaker provinsi setempat. Nah, nanti dikasih stiker. Nah, tidak memenuhi persyaratan K3. Nah, nanti di sini dikasih waktu perbaikannya berapa lama. Kalau tidak dilakukan perbaikan, itu akan dilakukan tadi seperti pemotongan ya. Nah, seperti ini label tidak memenuhi syarat K3. Nah, sanksinya apa jikalau peraturan menteri ini tidak dilaksanakan? Nah, sanksinya adalah pengusaha dan atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikianlah materi bejana tekan dan tangki timbun sesuai Permen Nomor 37 Tahun 2016. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman K3 semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.